Ada satu hikmat yang saya terima dan Tuhan bukakan. Kita akan memasuki masa penghukuman, masa penghakiman atas bumi ini. Bukan Tuhan tidak sabar, oleh karena itu dia mengatakan, sudah begitu lama, ya. Bukan karena Tuhan tidak sabar sehingga dia menyatakan penghakiman, ya. Tetapi kenapa penghakiman dan penghukuman atas bumi akan dilakukan? Sebab memang jikalau Tuhan tidak mempercepat kedatangannya ke dalam dunia, maka satu pun tidak akan bisa diselamatkan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Tuhan menyatakan suaranya. Sangat sedih, ya. Itu 3:30 pagi. Dia katakan. Jadi ada kesedihan di hati ini waktu dia menyerukan itu, dan itu yang membuat saya terbangun, ya. Suaranya sangat keras dan Tuhan katakan, sudah terlalu lama mereka menyakiti hatiku. Sudah terlalu lama mereka mendukakan hatiku. Siapa yang dikatakan mereka? Kita. Kita yang adalah umat Tuhan. Sudah terlalu lama kita mendukakan hati Tuhan. Sudah terlalu lama kita jauh dari perintah Tuhan. Sudah terlalu lama kita melukai hati Tuhan dengan segala keserakahan, keegoisan. Dengan segala kelalaian-kelalaian kita di hadapan Tuhan. Sudah terlalu lama kita melukai hatinya. Dengan kita tidak datang kepadanya dan melakukan segala firman-Nya, melakukan segala perintah-perintahnya. Setiap Sabat dimulai. Seringkali Tuhan berfirman, oleh karena itulah saya sampaikan kepada kita semua, mari kita tetap melakukan ibadah ini, ya. Kita bayar harga. Bayar harga itu apa? Bukan uangnya. Nggak ada bicara uangnya. Kita bayar harga, kita berikan hati dalam setiap peribadatan yang kudus, ya. Sebab di sanalah nama Tuhan benar-benar dipermuliakan, ya. Di dalam ibadah yang kudus, di sanalah kerinduan akan hati Tuhan benar-benar terobati. Akan setiap anak-anaknya yang selama ini telah jauh daripadanya. Sungguh sedih suara itu. Sungguh pilu hatinya waktu Tuhan menyampaikan, sudah begitu lama mereka melukai hatiku. Sudah begitu lama mereka mendukakan hatiku. Sangat sedih seruan itu, dan masih banyak lagi yang Tuhan sampaikan tadi malam. Kalau melihat dari cara penyampaian yang Tuhan nyatakan itu, ada satu hikmat yang saya terima, ya. Mohon maaf. Ada satu hikmat yang saya terima dan Tuhan bukakan. Kita akan memasuki masa penghukuman, masa penghakiman atas bumi ini. Bukan Tuhan tidak sabar, oleh karena itu dia mengatakan, sudah begitu lama, ya. Bukan karena Tuhan tidak sabar sehingga dia menyatakan penghakiman, ya. Tetapi kenapa penghakiman dan penghukuman atas bumi akan dilakukan? Sebab memang jikalau Tuhan tidak mempercepat kedatangannya ke dalam dunia, maka satu pun tidak akan bisa diselamatkan, ya. Kenapa dikatakan tidak satu pun yang akan bisa diselamatkan? Karena manusia akan semakin jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan akan datang melanda bumi. Itu di hari-hari terakhir, ya. Pencobaan itu seperti apa? Bukan semata-mata sakit penyakit, bukan semata-mata bencana alam, tidak.
Tetapi pencobaan-pencobaan yang akan datang melanda bumi ini adalah segala pencobaan yang akan merongrong umat Tuhan, yang menjadikan umat Tuhan jauh daripada perkenanan Tuhan. Ya. Hati manusia yang akan semakin syarat dengan keinginan-keinginan daging. Pencobaan-pencobaan seperti ini ya. Di mana manusia yang semakin memilih keinginan daging, keinginan mata dibandingkan dengan keinginan roh, ya. Pencobaan-pencobaan yang datang menghampiri anak-anak Tuhan ini merongrong karakter-karakter umat Tuhan yang tadinya dia penyabar, semakin tidak bersabar. Yang tadinya dia pengasih, semakin kasihnya semakin dingin, ya. Nah, ini pencobaan-pencobaan itu, dan banyak umat Tuhan yang terseret di dalamnya di hari-hari terakhir, ya. Terlebih iblis semakin leluasa untuk menyatakan kuasanya. Sebab iblis pun tahu harinya Tuhan sudah akan tiba. Herannya manusia berpangku tangan. Iblis sendiri sudah sangat bekerja dengan giat. Iblis sudah bekerja dengan keras. Tetapi manusia masih berleha-leha. Masih terbuai dengan keadaan dunia yang semakin membuat manusia merasakan kenyamanan. Ya. Banyak manusia yang tidak sadar. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh si jahat di akhir zaman ini. Supaya apa? Kita akan menjadi benih yang akan jatuh di semak duri. Ya. Keadaan-keadaan yang menghimpit untuk kita datang melakukan firman Tuhan. Keadaan-keadaan yang menekan kita supaya kita tidak melakukan kebenaran. Benih yang jatuh di semak duri. Ini banyak berlaku di akhir zaman. Ya. Sangat banyak. Karena semakin tanda bilangan itu semakin nyata di dalam bumi. Disinilah ujian semakin nyata kita hadapi. Ya. Yang ada manusia terjatuh dan terseret di dalamnya. Saya pernah sampaikan kepada kita, kalau tanda bilangan anak tidak akan menyatakan diri, inilah saya, tanda bilangan 666. No, tidak. Iblis itu tidak akan menyatakan diri sebagai pembinasa keji, tidak. Enggak ada kan seorang pencuri mengaku sebagai pencuri, perampok mengaku sebagai perampok, ya. Tapi dari manalah kita ketahui kalau seseorang itu perampok, penipu atau pencuri? Dari buahnya. Nah, kita melihat dari hidupnya. Kita melihat dari musim, maka kita akan tahu keadaan yang sudah kita jalani sekarang, ya. Anak itu tidak akan menyatakan diri. Tetapi bagaimana kita akan mengetahui kalau kita sudah ada di dalamnya? Maksudku bukan di dalam 666 itu ya. Sudah menghadapi tanda bilangan itu ya. Bagaimana kita akan mengetahuinya? Dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ini yang harus kita minta. Ini yang harus kita doakan terlebih di akhir zaman. Supaya kita tidak boleh dibodohi oleh dunia. Supaya kita tidak boleh dibodohi oleh dengan segala keadaan yang ada di dalam bumi ini. Jangan heran. Ya. Siasat si jahat. Rancangan iblis. Itu benar-benar sangat bagus. Untuk menyesatkan umat Tuhan. Bahkan dia hendak menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, jadi hati-hati. Siasat yang dia buat begitu halus. Sehingga manusia kalau dengan mata jasmani, dengan akal budi, dengan logika, dengan pikiran manusia tidak akan mengenali tanda bilangan tersebut. Tetapi oleh hikmat Tuhan, oleh kebijaksanaan yang daripada Tuhan, maka kita akan mengetahui tanda bilangan tersebut. Sehingga kita tidak akan menerimanya. Satu hal lagi saya sampaikan, sudah berdirikah? Sudah. Ya. Jadi jangan berpangku tangan lagi. Jangan memikirkan segala sesuatu lagi di bumi ini. Ya.
Tanda bilangan 666 itu telah berdiri. Tinggal bagaimana kita mengenali, ya. Saya sudah jelaskan kepada kita untuk mengenali tanda bilangan tersebut, ya. Jadi saya percaya kita semua, terlebih yang di tim pelayanan kasih, sudah mengenali, ya. Oke. Saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan tadi sebelum kita ibadah, ya. Ini Tuhan pilihkan dari Amos pasal yang ke-5. Nah, kembali saya ingatkan bagi kita semua, saya tidak pernah mengkonsep khotbah. Pernah sekali saya konsep khotbah itu apa yang terjadi? Blank, ya. Tapi sebelum khotbah, saya hanya berdoa dan Tuhan bukakan. Karena kalau itu konsep, berarti itu sesuai dengan apa yang hati saya atau pikiran saya katakan, ya. Tetapi kalau itu Roh Kudus yang menyingkapkan, itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang saya katakan, ya, tetapi apa yang kita butuhkan. Oleh karena itulah setiap kita ibadah, segala apa yang saya sampaikan adalah apa yang Roh Kudus menyatakan. Kita membuka dari Amos pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 17, ya. Ini perikopnya hidup dan mati. Ya, bebas. Kita mau pakai kitab apa bebas, ya. Nah, jangan jadi perdebatan. Oh, kita harus memakai kitab ini, kita harus memakai kitab itu. Enggak usah. Capek kita berdebat-debat di akhir zaman, ya. Apalagi tentang nama, tentang apa. Capek kita, ya. Nah, tetapi kejarlah kasih dan kekudusan. Ini yang harus kita kejar, ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau memang Alkitab yang saudara pakai itu terjemahan dari LAI atau terjemahan dari ILT atau terjemahan dari yang lain segala macam, yang penting kita memanggil nama yang benar, ya. Nah, saya sendiri, ya, saya memakai Alkitab seperti yang saudara pakai, Alkitab, ya. Cuman pembacaan saja karena kita sudah tahu kebenaran, ya. Hidup dan mati. Tadi waktu Tuhan berikan ini, ngeri banget ini Tuhan. Baca perikopnya saja saya sudah gemetar. Di dalam perikop itu seperti ada pilihan. Engkau hidup atau engkau mati. Kematian ini bukan semata-mata berbicara jasmani, ya. Kematian jasmani bukan sesuatu hal yang kita takutkan. Tetapi kematian secara rohani, inilah hal yang kita takutkan. Karena apa? Jikalau kita mati secara jasmani, apakah hidup kita sudah berakhir? Belum. Disinilah pentingnya kita harus mengetahui kemana kita nantinya, ya. Sebelum saya kenal Tuhan, saya selalu bertanya-tanya dalam hati. Saya paling takut lihat yang namanya mayat, ya. Nah, kalau saya melihat mayat, saya selalu berpikir seperti ini. Ini manusia gimana sih? Apa sih maksud Tuhan ini? Tuhan ciptakan manusia, lahir, ya kan? Setelah lahir bisa jalan. Nah, baru nanti bertumbuh, remaja, dewasa, orang tua, baru mati. Bahkan ada yang mati, bayi juga ada, anak-anak juga ada, ya. Kematian ini tidak pandang umur. Enggak pandang kaya miskin. Enggak pandang segala sesuatu. Mau kita punya harta banyak, ya. Dia tidak memandang, ya. Kematian ini sewaktu-waktu bisa menerpa manusia secara jasmani, ya. Ini yang harus kita pegang, ya. Tetapi apakah ini hal yang harus kita takutkan? Tidak. Waktu dulu saya bertanya-tanya dalam hati, apa sih maksud Tuhan ini? Kok manusia dijadikan seperti boneka? Hidup, mati, hidup, mati. Jadi saya langsung berpikir, bagian saya kapan ya? Gitu. Nah, terus ngapain sih di dunia ini kalau toh mati juga, ya? Tapi setelah tahu kebenaran, barulah saya mengerti. Kenapa Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam dunia?
Apakah dunia ini sudah tempat kita untuk selamanya? Tidak. Karena ada firman Tuhan mengatakan, selama kita menopang di dalam dunia. Jadi ini persinggahan sementara ini ya. Jadi dihargai. Setiap detik nafas hidup harus dihargai. Kenapa kita ada di sini? Ini sebagai arena pertandingan. Di sini kita diuji kelayakannya. Ya. Diuji kelayakannya. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, selama kita diizinkan hidup di dalam dunia, maka hidup kita haruslah jadi berkat. Kenapa harus jadi berkat? Berkat apa yang Tuhan maksud? Jadi jangan kita pernah berpikir kalau berkat itu hanya semata-mata secara jasmani. Tidak. Di saat engkau bisa membalut luka hati saudaramu, maka engkau sudah jadi berkat. Di saat engkau memberitakan kebenaran kepada saudaramu, maka engkau juga sudah jadi berkat. Jikalau engkau menolong saudara-saudara yang berkekurangan, maka engkau sudah jadi berkat. Ya. Jadi seperti inilah kiranya kita harus hidup di dalam dunia. Supaya apa? Nah, supaya kalaupun kita mati secara jasmani, maka kita tidak akan pernah mati, tetapi kita hidup. Tuhan Yahshua itu tidak mati, dia hidup, ya. Sebab dia bangkit dari kematian. Kalaupun kita harus mati secara jasmani, ya, tetapi kita akan dibangkitkan. Roh kita akan dibangkitkan menuju apa? Menuju kekekalan, hidup yang kekal. Jadi hidup dan mati itu bukan berbicara hal-hal di dalam dunia. Tetapi hidup dan mati ini adalah masa depan kita yang sesungguhnya. Apakah kita memiliki kehidupan, yaitu kerajaan sorga, atau kematian, yaitu kebinasaan dalam neraka. Ya. Jadi hidup dan mati. Pernah saya sampaikan kepada kita semua. Ada yang ditentukan untuk selamat, ada yang ditentukan untuk binasa. Tetapi siapa yang menentukan? Diri kita sendiri. Tuhan hanya sebagai hakim, ya. Nah, karena nggak mungkin kalau contoh kita baik, kita kudus, kita berkenan, kita ditentukan untuk binasa. Oh no, tidak, ya. Tetapi jika kita baik, kita kudus, kita berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita hidup di dalam kasih, maka kitalah yang akan ditentukan untuk diselamatkan, ya. Nah, oleh karena itu ambil pilihanmu. Apakah engkau hidup atau mati? Saya percaya kita memutuskan untuk hidup. Tetapi bagi setiap yang memutuskan untuk hidup harus mati. Ah, ini. Apa sih maksudnya? Bagi setiap orang yang memutuskan untuk hidup, maka ia harus mati terlebih dahulu. Apa yang mati? Kedagingan ini, pikiran-pikiran ini, hati ini yang hanya berpaut akan dunia ini harus benar-benar mati terlebih dahulu, baru kita layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Oke, kita akan baca dari ayat ke-14. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Elohim semesta alam akan menyertai kamu seperti yang engkau katakan. Wow, puji nama Tuhan, ya. Dikatakan di sini, carilah yang baik. Setiap detik nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, carilah segala apa yang baik, bukan yang jahat. Seperti apa saja yang baik. Saya rasa kita sudah cukup dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang telah mengerti kebenaran. Ya, orang yang telah tahu kebenaran. Ya, itulah orang yang dewasa secara rohani, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Ya. Nah, dikatakan di sini carilah yang baik. Carilah yang baik itu.
di mana di dalam segala hal yang baik kita harus melakukannya untuk Tuhan. Dan kita harus mempraktekkannya kepada sesama manusia. Banyak hal-hal yang baik nggak usah kita diajarin ya. Nah, yang harus kita kerjakan. Ingat, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Yang jahat ini sering kali dilakukan oleh umat manusia. Bahkan terlebih setiap hari. Ya, kelakuan yang jahatlah yang terpelihara. Banyak orang merasa, oh, satu hari ini saya sudah lolos ini. Saya melakukan apa yang baik. Apa yang baik? Tadi ada di pinggir jalan nenek-nenek. Dia menyeberang. Saya seberangkan. Oke. Hanya itu saja? Ya. Pokoknya sepanjang hari ini aku nggak ada cakap kotor. Aku nggak ada menyakiti hati orang katanya. Oke. Berarti dia melakukan hal yang baik kepada siapa? Sesama manusia. Tetapi coba tanya diri masing-masing. Apakah sudah melakukan hal yang baik kepada Tuhan? Ya kepada manusia kan Bu, sudah kepada Tuhan juga. Ya benar. Tetapi ada hal yang baik yang sering kali diabaikan oleh umat manusia. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Sebab dengan kita berbuat baik kepada sesama, itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Jadi selama kita melakukan hal yang baik, lakukan itu kepada Tuhan dan lakukan juga kepada manusia. Ya, nah itu baru komplit. Nah, hal yang baik kepada Tuhan itu seperti apa sih Bu? Kita datang bersekutu kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Karena banyak sekali orang yang baik yang saya tahu, mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak memiliki agama, apalagi orang-orang di luar sana ya. Nah, dulu saya banyak berteman dengan orang-orang yang bule ya. Jadi mereka ini baik, tetapi mereka kebanyakan menganut ateis ya. Nah, mereka sangat baik, tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Sosial mereka tinggi ya. Tetapi itu hanya sebatas kepada manusia. Apakah ini sempurna? Tidak. Kesempurnaan yang Tuhan inginkan dari kita. Memang tidak ada lagi kita yang sempurna, ya. Karena apa? Sempurna itu dari kita ada di dalam dunia sampai kita meninggalkan dunia tidak ada cacat celah. Tetapi kita sudah ada cacat celah ya kan? Kita pernah jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, tetapi Tuhan datang menyempurnakan. Ya, nah di saat Tuhan datang menyempurnakan kita, maka di sana kita harus tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan untuk apa kita mencari yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Elohim semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Ya. Berikutnya. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Luar biasa. Ya. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Setiap hari, mari kita pikirkan apa-apa saja kejahatan itu. Banyak tertulis ya. Keserakahan adalah kejahatan. Kesombongan adalah kejahatan. Kedengkian, iri hati, kemarahan adalah kejahatan. Keegoisan adalah kejahatan. Ya. Sifat yang mau mencela, menghina adalah kejahatan. Merendahkan adalah kejahatan. Ya. Banyak hal yang merupakan kejahatan kita anggap sepele dengan orang lain adalah kejahatan. Ini hal-hal kecil ya dulu yang saya bawakan. Karena kalau contohnya mencuri, membunuh, berzina, ya kita udah tahu kalau itu kejahatan. Tapi seringkali hal-hal kecil, kita tidak sadar kalau itu kejahatan. Dengan kita tidak datang bersekutu kepada Tuhan. Dengan kita tidak datang mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu adalah kejahatan. Orang yang tidak datang kepada Tuhan, yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan, yang menganggap dirinya hebat, seseorang tersebut adalah sombong di hadapan Tuhan.
Dan ini adalah kejahatan ya. Dan orang yang juga mempertahankan segala sesuatu kalau itu memang hanya sebatas kedagingan ya, adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena banyak orang juga yang tegar tengkuk ya, mempertahankan prinsip ya. Nah, ini juga kejahatan di mata Tuhan ya. Nah, jadi kalau satu contoh kita mempertahankan kebenaran gimana Bu? Enggak apa-apa, sampaikan kebenaran ya, tapi jangan ngotot-ngototan ya. Karena apa? Kalau kita ngotot-ngototan seperti itu, yang ada orang yang kita ajak bicara, dia juga semakin tegar tengkuk. Ya. Jadi di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, jangan ada kekerasan hati, jangan ada ngotot-ngototan, jangan ada celah supaya iblis tidak masuk sehingga kembali mengoyak-ngoyak ya. Nah, kalau kita lihat seseorang tersebut sudah benar-benar menolak, cukup. Yang penting kita sudah beritakan kebenaran, selesai. Dan tetap menyatakan kasih. Jangan pula karena dia menolak, besoknya ketemu di pinggir jalan, langsung seperti itu, jangan. Ya. Jikalau engkau memberitakan kebenaran kepada saudaramu, dan dia menolak, maka doakanlah dia. Bawa namanya. Ya. Orang yang menyakiti hatimu juga, bawalah namanya dalam doa. Oke, kita lanjut. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Memang banyak yang tidak menegakkan keadilan, sangat banyak. Ini salah satu dosa dari bangsa Israel, ya. Keadilan itu pun dirongrong, ya. Kebenaran itu pun dirongrong. Nah, ini banyak. Israel itu siapa? Jadi ini juga saya perlu jelaskan siapa yang dikatakan Israel. Karena banyak orang juga berdalih di mana firman Tuhan ini dikatakan, oh itu kan kepada bangsa Israel. Nah, saya sedikit jelaskan. Siapa yang Tuhan maksud dengan Israel di akhir zaman? Apakah itu hanya orang-orang di Israel? Kalau memang kita katakan hukum-hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan ini hanya kepada orang Israel, maka kita tidak penting hidup oleh hukum Tuhan, ya. Nah, jadi karena kalau kita katakan itu hanya diberikan kepada orang Israel, ya, maka kenapa kita harus berjalan sesuai dengan ini? Kitab yang kita pegang. Nah, tetapi Israel yang Tuhan maksud adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari masa perbudakan. Ya iya Bu, kan itu Israel yang keluar dari tanah Mesir. Itu kan Israel di sana Bu, bukan kita. Nah, apakah kita keturunannya? Secara dari kedua belas suku bangsa Israel yang sudah menyebar ke seluruh bumi. Dan dari keturunanlah dulu, ya. Ya nyatakan saudara bagian daripada kedua belas suku bangsa itu, ya. Dan siapa-siapa saja keturunan Israel itu kita tidak tahu, ya. Tetapi saya percaya saya salah satu keturunannya. Amin. Ya. Nah, tetapi yang lebih nyata yang Tuhan katakan sebagai bangsa Israel adalah umat pilihan yang telah dilepaskan atau dibebaskan dari masa perbudakan. Perbudakan akan apa? Perbudakan akan dosa. Ya. Saudara dan saya adalah umat yang telah dilepaskan dari masa perbudakan dosa itu. Kita telah dibebaskan dari perbudakan akan dosa itu. Kitalah yang dikatakan sebagai Israel di akhir zaman. Yaitu orang-orang yang telah menerima keselamatan. Orang yang telah menerima Yahosua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah datang ke dalam dunia dan menebus dosa manusia. Ya, itulah Israel di akhir zaman. Jadi kalau ada nanti orang katakan, ya kenapa kita harus taat perintah Tuhan? Ya kita kan bukan orang Israel, ya kita adalah keturunan dari Israel. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang telah dilepaskan dari masa perbudakan akan dosa. Mohon maaf ya, lagi musim batuk di sini. Oke, kita lanjut. Mungkin Tuhan, Elohim semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Dikatakan kalau dari ayat 14 itu, Amos 5 ayat 14 ya. Nah,
Kalau kita mendengar dari ayat ke-14 sampai ayat ke-15, di ayat ke-14 dikatakan carilah yang baik dan jangan yang jahat. Di ayat ke-15 dikatakan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Ya. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan mungkin Tuhan Elohim semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ini masih ada kata mungkin. Kalau dipikirkan ngeri enggak? Ya. Orang terkadang tidak menyimak satu demi satu kata-kata yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Ya. Bahkan kita bisa memperoleh makna yang sangat dalam oleh karena satu kata. Dan saya ingatkan bagi kita semua ya, kalau membaca firman Tuhan, karena sekarang kita sudah ada aplikasi handphone, ya, saran saya buka dari terjemahan-terjemahan lain, ya. Contohnya kalau Alkitab saudara LAI, ya. Kalau saudara agak bingung dengan kalimat yang tertulis itu, buka terjemahan lain, ya. Nah, kalau saya lebih suka dia terjemahan lama. Ini kan terjemahan baru yang kita pegang, terjemahan baru, ya. Nah, kalau saya suka terjemahan lama dan King James Version. Nah, kalau kita membaca terjemahan lama dan King James Version dibanding dengan terjemahan baru, nah, terkadang kita lebih mengerti artinya. Karena kadang nanti kita jadi salah mengartikan. Nah, jadi supaya kita tidak salah mengartikan, baca ya terjemahan lainnya. Saran saya terjemahan lama, King James Version, ILT, ya, itu dibuka saja. Sehingga kita bisa tahu, oh, karena kadang dari terjemahan ini kita tidak dapat artinya. Dari terjemahan lama dapat artinya, ya. Jadi kalau saya King James Version itu saya translate. Nggak tahu saya baca Inggris ya. Tapi saya translate itu, ya. Maka keluar nanti arti yang sebenarnya, oke? Karena banyak juga, karena di sini. Nanti di ayat 16 itu saya baca terjemahan lama. Oke, kita lanjut ya. Jadi dikatakan orang yang telah mencari kebaikan itu dan membenci yang jahat dan mencintai yang baik, dikatakan di sini mungkin Tuhan Elohim semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Masih kata mungkin ya. Oleh karena itu berdoalah supaya jangan mungkin, tetapi bisa. Ya. Supaya jangan hanya kata mungkin, tetapi bisa untuk menyelamatkan, mengasihani sisa-sisa keturunan daripada Yusuf. Keturunan Yusuf siapa? Ke-12 suku bangsa Israel, ya, termasuk kita. Nah, jadi oleh karena itu, Tuhan jangan dong kata mungkin ini, kasihanilah kami Tuhan, ya. Sama dengan ayat firman di Yakobus yang dikatakan, ya. Binatang buas bisa dijinakkan, tetapi tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah, katanya. Ah, coba. Apa iya tidak ada yang bisa menjinakkan lidah? Tetapi arti daripada ayat tersebut adalah peringatan keras bagi kita supaya lidah kita ini kita jinakkan. Bagaimana caranya? Jangan memperkatakan apa yang bukan berasal daripada Tuhan, ya. Supaya kita hanya memperkatakan segala apa yang menjadi berkat, segala perkataan yang berasal daripada sorgawi, ya. Janganlah kita memakai lidah kita untuk mencela, tetapi kita pakai juga untuk menyembah. Karena satu mata air tidak akan menghasilkan dua rasa. Dia tidak akan mengeluarkan rasa tawar dan rasa cair. Asin, ya. Nah, begitu juga dengan lidah kita. Jangan kita pakai lidah kita untuk mencela, menghujat, ya. Nah, tetapi kita pakai juga untuk menyembah. Tuhan tidak berkenan. Jadi selidiki dari sekarang. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut, hendaklah kiranya perkataan-perkataan yang berasal daripada Bapa di surga. Ya. Jangan perkatakan segala apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Kebanyakan orang merendahkan umat Tuhan ini. Ya. Kayak mana caranya? Menggosip, mengata-ngatai orang lain. Jangan.
Jangan kita membicarakan orang lain ya, bahkan menjatuhkan, bukannya mencari solusi ya. Tetapi sebentar kita sudah menyembah Tuhan. Jangan ya. Nah, tetapi biarlah kiranya hanya perkataan berkat yang keluar dari mulut kita. Men. Jadi ini tadi mungkin katanya. Orang yang benci dengan kejahatan, orang yang mencintai kebenaran, dikatakan mungkin Tuhan Elohim semesta alam akan mengasihani. Tetapi di sini kita memohon kepada Tuhan, Tuhan jangan hanya kata mungkin Tuhan, tetapi bawa kami Tuhan, kasihani kami, selamatkan kami ya. Tapi jangan berkata demikian jikalau kita tidak tetap berjuang dalam hidup dan kasih dan kekudusan ya. Karena jangan pula kita meminta, oh Tuhan tolong belas kasihani kami, kami mau makan tetapi tidak bekerja. Sama saja dengan bohong. Ya. Segala apa yang kita minta kepada Tuhan, kita juga harus bekerja. Beberapa waktu silam, saya pernah pelayanan ke Banten. Ya. Ada seorang bapak mengatakan, saya tidak akan mau pergi ke gereja. Dan saya tidak akan mau datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan aku terlebih dahulu anak, katanya. Karena dia belum memiliki anak ya. Saya katakan demikian. Siapakah kita yang harus menuntut Tuhan sementara kita belum mengerjakan apa yang Tuhan mau? Jadi saudara pun demikian. Bukan hanya saudara, saya juga. Saudara dan saya. Janganlah kita menuntut doa kita akan terkabulkan. Sementara kita tidak mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya. Di dunia saja kita bekerja dulu baru digaji. Iya kan? Masa kita minta berkat Tuhan tetapi mulut kita tidak kita pelihara, hati kita tidak kita pelihara. Jadi kalau ada doa, permohonan dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita katakan tadi, Tuhan jangan pakai kata mungkin Tuhan, tetapi iya. Selamatkan kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Tetapi kita tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Apa yang harus kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Yaitu tubuh, roh, dan jiwa kita. Harus sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan. Jangan suam-suam kuku ya. Jangan setengah-setengah. Kalau dingin-dingin sekalian. Panas-panas sekalian. Jangan suam-suam kuku. Sebab orang yang suam-suam kuku akan Tuhan muntahkan. Ya. Jadi jangan katakan, oh saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi kita masih sanggup untuk menghakimi orang yang lain. Kita masih mampu melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata sendiri kita tidak lihat. Jadi kita harus selidiki, ya. Jadi ingat, jikalau kita meminta belas kasih Tuhan, kita meminta supaya Tuhan menyelamatkan kita, maka lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berilah hidupmu dipimpin oleh roh dan diperintah oleh roh. Amin. Oke, kita lanjut. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Elohim semesta alam Tuhanku. Siapa yang mengatakan ini? Sebelumnya saya ingatkan dulu kita. Ini tulisan siapa? Amos. Amos ini seorang orang yang kecil ya. Nah, pekerjaannya pun pekerjaan kecil ya. Dia hanya penggembala ya. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana dia yang orang kecil Tuhan pakai. Dia bukan nabi besar seperti Samuel ya. Bukan, dia orang kecil yang Tuhan angkat untuk menyampaikan ini. Bahkan banyak orang yang tidak percaya pada akhirnya nubuatan dia tergenapi ya. Nah, karena dia hanya orang kecil, bukan nabi, karena zaman dahulu kan Nabi sudah besar di sana dan diterima oleh orang-orang. Tetapi Amos ini dipilih bukan seorang nabi, ya. Tetapi dia menyampaikan apa yang Tuhan berikan, ya. Jadi kalau saudara yang kecil Tuhan pakai, jangan takut. Tuhan memberkati.
Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Elohim semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan. Di segala tanah lapang akan ada ratapan. Di segala lorong akan berkata, wahai, wahai. Kalau di terjemahan lama, aduh, aduh. Begitu, karena wahai-wahai juga kan seperti nggak nyambung gitu ya kan, karena di sini seruan karena ratapan, jadi orang seperti meratap ya. Nah, jadi saya baca, mungkin saya bisa baca dari terjemahan lama, coba sini. Saya baca dari terjemahan lama ya, supaya kita lebih mengerti, karena ini wahai, wahai, karena wahai ini seperti seolah-olah kita memuji ya, tetapi ini menjerit ya. Ayat 16 terjemahan lama, yang kita pegang terjemahan baru. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Elohim serwa sekalian alam, yaitu Tuhan, pada segala lorong akan ada peratap, dan dalam segala kampung akan ada orang berkata demikian, aduh, aduh. Jadi wahai, wahai ini ingat, aduh gitu. Jadi orang yang menjerit gitu ya. Nah, saya lanjut. Petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai merantap untuk mengadakan ratapan. Ya, ada kesusahan yang akan terjadi. Di segala tanah lapang akan ada ratapan. Apakah nubuatan ini berlaku sampai di sini saja? Ataukah di masa yang akan datang? Kita yang hidup di zaman ini adalah kita yang hidup sebagai penggenapan daripada kitab-kitab para nabi dan nubuatan-nubuatan para nabi. Ya. Jadi di sini juga kita akan mendengar di segala tanah lapang akan ada ratapan. Ratapan apa? Kesusahan, kesesakan. Masa kelaparan adalah nubuat yang Tuhan nyatakan. Berulang kali Tuhan sampaikan kepada saya. Ya, walau kepada saudara saya hanya katakan hanya sekali-sekali saja ya. Tetapi sesungguhnya ini sesuatu hal yang akan terjadi dan akan tergenapi. Karena apa? Saya pernah bertanya, kenapa Tuhan harus terjadi? Tuhan kan maha kasih. Tuhan kan maha ampun. Tuhan kan maha pemurah. Segala nubuatan Tuhan berikan terlebih kepada orang-orang pilihan. Orang-orang yang Tuhan pakai, ya. Para nabi di perjanjian lama Tuhan pakai untuk menyatakan nubuatan di zaman ini. Tetapi para orang-orang yang Tuhan pakai di zaman ini juga banyak untuk menyatakan nubuatan itu. Sebenarnya nubuatan terdahulu itu dibangkitkan kembali untuk apa? Mengingatkan umat Tuhan. Oleh karena itu jangan menolak, nubuat kan sudah selesai. Itu kan sudah ada sama di zaman Nabi terdahulu. Di sekarang kan gak ada lagi nubuat. Jangan salah. Anak-anak Tuhan pakai untuk menyampaikan ini. Untuk apa? Mengingat kembali nubuatan terdahulu itu. Supaya kita tidak tertidur. Supaya kita tidak terlelap. Ya. Haleluya. Jadi oleh karena itu, janganlah kita menganggap sepele. Jangan kita menganggap rendah nubuatan. Jangan lihat pemakaian orang-orang yang dipakai Tuhan bernubuat. Tetapi lihat Amos yang hanya orang kecil yang Tuhan pakai. Di akhir zaman juga, Tuhan pun akan memakai orang-orang yang kecil untuk menyampaikan seruan Tuhan. Di akhir zaman Tuhan juga akan memakai orang-orang yang dianggap rendah untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Di sini dikatakan di segala tanah lapang akan ada ratapan. Apakah itu akan terjadi? Ya, akan terjadi. Dunia ini akan menghadapi masa persalinan. Masa kesakitan, kesesakan yang sangat besar. Kenapa? Sudah terlalu lama mereka melukai hatiku, kata Tuhan. Karena sudah terlalu lama manusia melukai hati Tuhan. Sudah terlalu lama manusia menganggap sepele akan segala firman Tuhan. Sudah terlalu lama tanpa disadari manusia menganggap rendah Tuhan.
dengan bagaimana menganggap rendah. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu nelpon, katanya ada yang memposting, Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan aku makan dengan semua apa yang kukerjakan, maka aku akan menuntutmu, katanya. Kira-kira seperti itulah bahasa itu. Terlalu sepele. Terlalu kita anggap rendah Tuhan itu, makanya kita sanggup mengatakan demikian. Ya. Kalau kita tidak makan dari pekerjaan yang kita lakukan, jangan salahkan Tuhan. Tetapi salahkan hidup kita yang hanya mencari makan dan minum. Ya. Yang hanya khawatir perkara makan dan minum, tetapi mengabaikan Tuhan. Sebab orang yang hanya khawatir perkara makan dan minum, itu hanya dicari-cari oleh orang yang tidak mengenal Elohim. Karena jika dikatakan sebagai orang-orang yang mengenal Elohim, maka mereka akan percaya. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita, Tuhan yang besar, membukakan segala sesuatu. Ya. Dikatakan juga di sini dan di segala lorong orang akan berkata, aduh, petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang pandai merapat untuk mengadakan ratapan. Wow. Kalau orang-orang dipanggil untuk mengadakan ratapan, artinya orang-orang akan semakin banyak berkumpul untuk meratap. Karena apa? Perkabungan besar-besaran akan terjadi. Ya. Saya ingat apa yang Tuhan sampaikan beberapa tahun silam. Ya. Anakku, sebentar lagi orang-orang akan melihat akan banyak sakit, penyakit, dan kematian. Dan akan dikatakan itu serangan jantung, akan ada kanker, akan ada tumor, dan sebagainya, akan ada cacar. Ya. Tetapi itu sesungguhnya adalah sampar yang akan terjadi di muka bumi. Kenapa terjadi hal ini? Kenapa ada kematian ini? Kenapa sakit penyakit ini? Karena pelanggaran umat manusia akan perintah Tuhan. Tuhan sudah katakan tidak, tetapi manusia katakan iya. Akhirnya apa? Jatuh. Manusia hanya memakai logikanya saja. Manusia hanya memakai akal budi tanpa tanya Tuhan. Manusia hanya mengatakan memakai kekhawatirannya, ya, berdoa, Tuhan berikan aku tanda, apakah itu berkenan atau tidak. Tetapi di dalam doanya dia masih khawatir, masih memikirkan nanti aku nggak bisa begini-begini, nanti yang enak itu begini-begini. Bagaimana Tuhan akan membukakan? Ya. Tetapi di saat kita berdoa hanya karena rasa takut akan Tuhan, maka percaya. Tuhan akan membukakan segala sesuatu. Ya. Hampir tiap hari saya selalu mendengarkan Tuhan katakan, anakku, sampar akan semakin besar, sampar akan semakin besar. Itu aja. Ya. Sampar ini apa? Apakah seperti yang ada dalam pikiran kita, dia hanya sebatas borok di luar? Ya, tidak. Sampar ini berbicara kematian oleh karena apa? Sakit, penyakit. Ini akan semakin melonjak, ya. Kematian karena sakit penyakit akan semakin banyak, ya. Kita sudah paham dan sudah mengerti, ya. Jadi tidak usah saya perpanjang, tetapi berdoalah agar kiranya pintu anugerah itu Tuhan tetap menyatakan bagi setiap kita, ya. Oke, kita lanjut. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Di segala kebun anggur. Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Ya. Wow. Jadi kalau Tuhan sudah berjalan, mengingat pesannya tadi malam, ya. Tuhan katakan, sudah begitu lama mereka melukai hatiku. Ya. Maka dia akan berjalan. Tangannya akan menyentuh umatnya. Di saat tangan Tuhan akan menyentuh umatnya, di saat dia akan berjalan, apakah untuk membinasakan umat manusia? Tidak. Tetapi untuk menyadarkan manusia
akan segala kehidupan. Masih ada waktu yang Tuhan sediakan, ya. Waktu Tuhan menjamah Ayub. Apakah kebinasaan yang datang kepada Ayub? Tidak. Ya. Tetapi waktu Tuhan menjamah Ayub, berkat dinyatakan. Karena apa? Bahkan berlimpah, bahkan berlipat kali ganda berkat Ayub. Karena Ayub tetap setia, Ayub tetap menyembah Tuhan, Ayub tetap memuliakan Tuhan dalam segala keadaannya. Ya. Nah, sudah waktunya Tuhan akan menjamah umatnya. Sebab apa? Kedatangannya sudah akan tiba. Ratapan-ratapan pun akan banyak terjadi. Karena apa? Pelanggaran umat manusia. Oleh karena itu, semakin dekatkan hatimu kepada Tuhan. Ya. Semakin bersandar kepada Tuhan yang menyelamatkan. Jangan anggap sepele lah zaman ini. Jangan. Ya. Kemurkaan Tuhan itu nyata enggak? Nyata. Karena apa? Karena 1 dosa Petrus manusia. pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah.
Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.